Hai, jumpa lagi di Jagat Review TV. Selamat menikmati informasi berita hari ini. Lamborghini, salah satu brand supercar, baru aja nunjukin konsep kendaraan elektrik barunya. Namanya Lanzador. Enggak tanggung-tanggung, mobil elektrik ini disebut punya seenggaknya 1.300 tenaga kuda. Lewat gambar konsep yang dipamerin di ajang Monterey Car Week, Lanzador bakal punya bentuk mobil aerodinamis dan desain low set yang mengesankan, dengan di dalam mobilnya punya pusat berbentuk Y besar yang memungkinkan pengemudinya buat mengontrol apa aja. Di dalamnya, Lanzador udah dilengkapi sama motor listrik di setiap porosnya, dimana ini bakal kasih tenaga yang gede banget. Mobil ini juga udah dilengkapi sama baterai berkinerja tinggi yang terbaru buat bisa membantunya tahan lama dalam sekali pengisian ulang baterainya. Konsepnya udah menarik banget kan? Sayangnya kemungkinan baru akan terjadi di sekitar tahun 2028. Setelah beberapa brand rilis perangkat handheld gaming kayak Steam Deck dan ROG Ally, kini giliran Lenovo yang dikabarkan bakal rilis Lenovo Legion Go. Perangkat handheld gaming yang wujudnya udah sempat beredar, diperkirakan bakal punya ukuran layar lebih besar, yaitu 8 inci dengan resolusi Full HD. Dari bocoran gambar yang ada, terlihat kalau perangkat ini pakai APU dari AMD, yaitu Ryzen Z1. Ini juga udah pakai arsitektur Zen 4 dan dilengkapi sama GPU yang terintegrasi arsitektur Radeon A3. Menariknya lagi, kontrolernya bisa dilepas dan bodi belakangnya punya semacam stand kick. Kamu juga bisa dapetin aksesori gaming berupa kacamata AR atau VR. Wah, paket lengkap nih. Kamu pernah kepikiran buat bawa TV pas lagi jalan-jalan atau piknik? Nah, kenalan dulu sama produk dari LG, Stand By Me Go. Ini adalah perangkat TV portable yang ada dalam sebuah koper, lengkap dengan speaker dan baterainya. Buat sebuah TV yang bisa dibawa kemana-mana, ukuran layarnya cukup lega, yakni 27 inci dengan resolusi 1080p. Layar LED ini bisa dimiringkan dan diputar sampai 90 derajat, bahkan bisa disesuaikan ketinggiannya sampai 18 cm. Ada speaker berkekuatan 20 watt yang mendukung teknologi Dolby Atmos. Sementara layarnya juga dilengkapi sama dukungan Dolby Vision. Baterainya diklaim LG mampu bertahan sampai 3 jam dalam sekali pengisian. Selain itu, layarnya touchscreen loh. Harganya sekitar 15 jutaan rupiah. Kalau kamu terus mantengin berita soal Twitter alias X di Jagat Review, pasti udah gak asing sama kontroversinya. Setelah kabar soal penghilangan fitur blog, kini ada laporan kalau pengguna udah gak bisa nemuin postingan dari tahun 2014. Keluhan ini datang waktu seorang pengguna coba ngecek unggahannya sebelum tahun 2014 yang udah gak bisa lagi diakses. Menurut community context, unggahan atau media yang ditayangkan sebelum tahun 2014 enggak hilang kok dari data server Twitter. Cuma link buat aksesnya enggak available. Belum ada konfirmasi lain dari pihak Twitter, tapi semoga aja ini bisa segera diperbaiki ya. Karyawannya Meta udah disuruh kerja lagi di kantor dengan peraturan Return to Office alias RTO miliknya. Kerja normal di kantornya minimal 3 kali seminggu. Sejak COVID-19 di tahun 2020 mewabah, Meta sebagai induk perusahaan Facebook udah kasih keringanan pekerjaan buat para karyawannya supaya bisa tetap kerja di luar kantor atau WFA. Tapi setelah 3 tahun lamanya, lockdown udah makin ringan dan pihak perusahaan ngelihat pentingnya karyawan buat tetap ngelapor secara langsung. Kebijakan ini baru aja diumumkan sejak bulan Juni 2023 dan berlaku buat semua karyawan. Pihak perusahaan juga berkomitmen buat mendistribusikan pekerjaan, sehingga karyawan yang bekerja di kantor maupun rumah tetap bisa kasih dampak langsung bagi pihak perusahaan. Kebijakan ini sendiri bakal berjalan normal mulai September 2023 mendatang. Gimana sama kebijakan kantor kamu? Toko online game di konsol Xbox 360 bakal berhenti beroperasi setelah 18 tahun lamanya. Tepatnya mulai 29 Juli 2024, pengguna udah nggak bisa lagi beli game dan juga DLC di Xbox 360 Store. Tapi selama kurun waktu sebelum tanggal itu, kamu masih bisa kok beli dan ngucapin perpisahan. Penutupan ini juga nggak akan berpengaruh sama game yang udah kamu beli. Itu artinya kamu tetap bisa mainin game yang udah dimiliki di konsol Xbox
Xbox 360. Untungnya, konten-konten Xbox 360 Store bakal bisa diakses lewat generasi konsol terbaru kayak Xbox One dan Xbox Series S atau S. Dengan syarat pengguna harus login pakai akun Xbox yang sama. Yuk, kau masih punya waktu 11 bulan sebelum jadi barang langka. Spotify lagi pertimbangin buat hapus konten podcast white noise atau enggak. Kenapa? Konten ini populer di kalangan penggunanya, tapi enggak banyak kasih keuntungan balik sama platform itu sendiri. Emangnya ini podcast yang isinya apa sih? Suara ombak, vacuum cleaner, atau kipas? Tapi jangan salah, podcast ini udah nyumbang 3 juta jam konsumsi di Spotify setiap harinya. Pembuat podcast jenis ini udah menghasilkan $18.000 per bulannya. Karena itu, nggak sedikit juga yang ikutan bikin. Sayangnya, pihak platform mau hapus dan mencegah unggahan berikutnya muncul di dalam platform. Selain itu, pihak platform bakal ganti algoritma buat rekomendasi konten sejenis ke depannya. Belum ada informasi pastinya, tapi sejumlah pengguna udah mulai mengeluhkan kalau konten favorit mereka bakal menghilang. Gimana menurut kamu? Jadi, gimana menurut kamu berita hari ini? Ingin selalu up to date dengan informasi teknologi terkini? Jangan lupa subscribe dan follow Jagat Review ya. Sampai jumpa di informasi menarik selanjutnya.